Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Diding Nurdin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori organisasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agung Saiful Haq dengan NIM 2305511. Pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yaitu tentang lingkungan organisasi. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama itu ada definisi lingkungan. Jadi, para ahli itu mendefinisikan lingkungan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar organisasi yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi organisasinya maupun administrasinya. Nah, lingkungan organisasi juga memiliki 3 sifat. Yang pertama itu ada kompleksitas lingkungan, yang keduanya ada kelangkaan lingkungan, dan yang terakhir itu ada ketidakpastian lingkungan. Nah, yang dimaksud dengan kompleksitas lingkungan itu ialah berkaitan dengan kondisi dan beragam faktor-faktor yang ada di dalam lingkungan internal maupun eksternal yang mempengaruhi organisasi tersebut. Sedangkan kelangkaan lingkungan sebaliknya, sulitnya organisasi menemukan faktor-faktor baik di lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Nah, lalu ada ketidakpastian lingkungan organisasi itu berkaitan dengan sifatnya yang terus berubah-ubah, dinamikanya yang tinggi, dan faktor-faktor yang ada di dalam lingkungan internal maupun eksternal organisasi yang sulit diprediksikan ataupun diperkirakan. Terdapat 5 faktor dalam lingkungan organisasi. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu sangat berpengaruh besar bagi sehat atau tidaknya pertumbuhan sebuah organisasi. Faktor ekonomi juga bisa menjadi peluang maupun ancaman bagi produktivitas sebuah organisasi tersebut. Yang kedua itu ada faktor teknologi. Faktor teknologi ini berkaitan dengan penguasaan skill dalam desain suatu produk organisasi. Hasil perubahan penggunaan teknologi ini memiliki efek yang sangat besar, baik dalam pembaharuan desain produk organisasi tersebut maupun efisiensi atau penghematan sumber-sumber. Yang ketiga itu ada faktor demografik. Faktor-faktor ini tuh seperti peningkatan jumlah penduduk, kematian, etnis yang ada di dalam wilayah atau sektor pasar tersebut. Faktor ini juga sangat berpengaruh terhadap peluang sebuah organisasi. Untuk memperhitungkan atau memperluas pasarnya yaitu dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menguasai informasi tentang faktor-faktor demografi tadi. Yang keempat itu ada faktor politik dan hukum. Faktor politik hukum ini sangat erat hubungannya dengan sebuah organisasi ataupun administrasi. Karena peraturan-peraturan serta kebijakan yang dibuat organisasi tersebut harus selalu berpedoman pada hukum-hukum yang berlaku. Sedangkan hukum perundang-undangan diciptakan di dalam lingkungan politik, dalam eksekutif dan legislatif. Nah, yang terakhir itu ada faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat luas sebagai yang mencerminkan budaya dan interaksi sosial mereka dalam berorganisasi maupun beradministrasi. Biasanya terlihat pada budaya organisasinya maupun budaya individualnya seperti lifestyle. Jika sebuah organisasi paham akan hal ini, maka penciptaan produknya akan sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, baik buruknya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.